Halo, berjumpa kembali dengan admin di sini. Coba tebak, kali ini admin akan membahas tentang apa lagi? Ada yang tahu? Hehehe. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, admin akan menyajikan ini nih tentang Nike Ardilla kalau jadi wartawan itu akan seperti apa sih? Tanpa banyak kontroversi yang sudah kita ketahui bersama, bahwasanya teteh kita yang satu ini telah berhasil membuat pecinta musik jatuh cinta pada suara sekaligus wajah cantiknya. Meskipun ia telah tiada, namun karya dan hal apapun tentangnya masih diingat dengan baik oleh para pecinta musik Indonesia maupun negara tetangga. Tak terkecuali juga para wartawan yang selalu membuntutinya setiap saat. Namun jika faktanya dibalik, seandainya kalau Nike sendirilah yang menjadi seorang wartawan, bagaimana? Tentang hal apa sajakah yang akan ia tulis dan lakukan sebagai peranannya menjadi seorang wartawan? Berikut penuturannya yang dirangkum dari majalah URTV Malaysia, edisi 1-14 Januari 1995. Seandainya Nike Ardilla menjadi seorang wartawan, apakah yang akan ia lakukan? Apakah ia idealis seperti wartawan-wartawan pada umumnya, atau ia akan seperti wartawan Arifin Senur yang dedikasinya mau membersihkan kota Jakarta seharian? Sebenarnya saya sangat suka sekali menulis tentang kehidupan anak-anak remaja seperti saya ini, yang punya banyak keinginan, harapan, dan cita-cita. Kalaupun saya ditakdirkan untuk menjadi seorang wartawan, dan kalau saya boleh memilih, saya mau bekerja untuk majalah khusus yang membahas tentang remaja. Karena saya suka menulis tentang perkembangan dan bakat mereka, para remaja, ujarnya sembari tersenyum dan membayangkan. Seperti di Malaysia, di Indonesia juga penuh dan masih banyak segala macam gejala sosial yang menimpa golongan remaja. Barangkali kalau Nike Ardilla menjadi wartawan, tentunya ia akan memikul tanggung jawab sosial yang bukan hanya menulis hal yang berbau sensasi saja. Seperti yang diketahui bahwa Nike sudah banyak mengisi dan wawancara di berbagai majalah dan tabloid hiburan di Indonesia. Sudah banyak pula sisi kehidupan dan perjalanan karirnya ditulis di dalamnya. Walaupun itu terjadi pada dirinya untuk menjadi seorang wartawan, tentunya hal yang umumnya seorang wartawan akan ia lakukan. Namun setelah berpuluh-puluh majalah yang bercover dirinya, pastinya ada dong salah satu atau beberapa majalah yang digemari oleh Nike Ardilla. Lalu majalah apa sih yang paling disukai oleh Nike Ardilla dan alasannya kenapa? Majalah yang paling saya sukai tentunya majalah Jakarta-Jakarta, karena banyak menceritakan soal kehidupan remaja dalam segala segi. Tidak hanya dalam aspek hiburan semata, tetapi masih banyak perkara lainnya lagi yang dibahas. Contohnya seperti soal sosial, budaya, dan bisnis. Semuanya dianalisis secara mendalam. Selain menulis, saya juga gemar membaca. Apa saja saya baca biar saya banyak mendapatkan ilmu dari apa yang saya baca. Saat Nike ditanya mengenai adanya segelintir wartawan di Indonesia yang dijuluki sebagai wartawan envelope, dengan apa adanya Nike, ia menjawab demikian. Saya sebetulnya belum pernah bertemu dengan wartawan yang seperti itu. Juga belum pernah saya alami, meskipun ada banyak wartawan yang sudah bekerja sama dengan saya selama ini. Tapi kembali lagi dengan titel yang ia jalani sekarang, yaitu menjadi seorang penyanyi. Dalam soal nyanyi, di Indonesia penyanyi favoritnya adalah Nicky Astria. Tapi di Malaysia pun tidak kalah juga ada beberapa nama penyanyi Malaysia yang diidolakannya. Kalau di Indonesia bisa dibilang kiblat penyanyi saya ya Nicky Astria. Tapi di Malaysia pun saya punya idola juga loh. Saya ingin mengikuti jejak Awi dan Ella yang bisa melakukan rekaman album dengan teknologi canggih di luar negara. Untuk saat ini, Nike sudah merasakan pengalamannya membuat rekaman album di Malaysia. Nike mengakui,
Kalau dirinya merasa sangat gembira bila terus merekam lagu-lagu komposer di sini, sebagaimana album Duri Terlindung yang mendapat sambutan hebat di kedua negara. Saya akan terus berusaha untuk memajukan diri hingga ke peringkat antar bangsa. Karena alasan inilah saya belajar dari banyak penyanyi. Tidak hanya penyanyi-penyanyi di dalam negeri saja yang saya pelajari dan gemari, tapi penyanyi dari luar negeri pun saya akan ikuti jejaknya. Apalagi kalau saya bisa mendapat banyak ilmu dari apa yang saya pelajari dan ikuti. Karena sebuah pengalaman itu tidak bisa diukur sampai sejauh mana saya bisa pelajari. Tapi yang terpenting, saya tetap terus menimba ilmu semampu saya. Meskipun ia belum mengenal banyak penyanyi Malaysia, tapi ia ada keinginan untuk berduet dengan penyanyi-penyanyi Malaysia, termasuk berduet dengan Awi ataupun Ella. Bukan sekedar menjawab sebuah pertanyaan semata. Sebelumnya di tahun 92, Nike Ardilla sudah mendukung sebuah acara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat luas. Terbukti pada tahun 92, tepatnya pada malam pergantian tahun, Nike Ardilla mengisi sebuah acara di RCTI. Dengan suara indahnya, ia tidak hanya menghibur masyarakat lewat acara itu, tetapi ia juga mewakili suara-suara masyarakat tentang kehidupan sosial yang masyarakat kebanyakan alami. Dalam acara yang digelar pada malam itu, RCTI menyediakan paket-paket tayangan hiburan selama 36 jam non-stop, yang dimulai dari hari Selasa 31 Desember 91 pukul 12 siang, sampai dengan hari Rabu 1 Januari 92, pukul 24 tengah malam secara langsung. Hiburan yang disajikan kala itu sangat bervariasi, mulai dari sinetron, paket musik, film-film lepas khusus, sampai dialog mengenai kecenderungan ekonomi di tahun itu. Nike Ardilla mencoba menyuarakan masyarakat bawah lewat lagunya yang berjudul Warga Kelas 3 yang diperkuat oleh alunan Odi Agam dan Another Day in Paradise yang juga bercerita tentang hal serupa, dan masih banyak lagi penyajian musik dialog yang disajikan kala itu. Sisi kehidupan para remaja khususnya memang banyak kecenderungan, dengan berbagai aspek, pikiran-pikiran, gagasan-gagasan, serta keinginan-keinginan yang mereka coba tuangkan di masa remajanya. Kita semua yakin dan setuju, bila kecenderungan para remaja itu didukung, pastinya mereka akan memanfaatkan waktu dan kesempatan mereka menjadi seorang remaja yang baik. Semoga selalu bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Terus yakinlah tentang apapun yang akan kita lakukan. Seiring dengan waktu dan usaha yang kita pertaruhkan akan memperoleh hasil yang kita inginkan. Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.